Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa hadirkan takwa kepada Allah Azza wa Jalla ke dalam hati kita, yaitu dengan mengamalkan ketaatan kepada Allah atas dasar perintahnya dengan mengharap pahala darinya, sekaligus meninggalkan maksiat karena Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah. Di dalamnya kaum muslimin merasa nyaman lagi tenang. Di dalamnya ketenangan jiwa mereka, hati menjadi sejuk. Di masjid juga ada pengangkatan derajat, penghapusan dosa, dan di dalam masjid pula ridha Allah, pemilik langit dan bumi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabul biladi ilallahi masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid. Hadis rawahu Muslim. Dalam hadis lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yarfa'ullahu bihi darajat ayukafiru bihil khotoya." Qalu bala ya Rasulullah. Qala kasratul khuto ilal masajid wa nidharu sholati ba'da sholat wa isbahul wudu'i alal makari. Apakah kalian mau aku tunjuki amalan yang Allah akan mengangkat derajat seseorang dan akan menghapus kesalahan dengan amalan tersebut? Para sahabat menjawab, ya wahai Rasul. Beliau bersabda, memperbanyak langkah menuju masjid, menunggu waktu sholat yang akan menjelang setelah menunaikan sholat, serta menyempurnakan wudhu meski pada kondisi yang berat. Hadis rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin, masjid adalah tempat dikumandangkannya zikrullah. Allah menyeru hambanya agar membangun masjid serta memakmurkannya dengan ketaatan, dengan mendirikan sholat, membaca Al-Quran, belajar ilmu syar'i, memperluaskan ilmu di dalamnya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, lalu mereka membaca kitabullah dan saling mempelajari di antara mereka, melainkan mereka akan dihinggapi ketenangan. Rahmat akan meliputi mereka, malaikat akan mengelilingi mereka, serta Allah akan menyebut mereka di kalangan yang berada di sisinya. Hadis rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin, orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, mereka para ahli kebaikan dan kemuliaan dimanapun mereka berada, karena masjid adalah menara hidayah yang menyeru kepada kebaikan dan keridhaan Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah." Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Quran Surat At-Taubah ayat ke-18. Sesungguhnya mendapatkan hidayah ada hubungannya dengan ketergantungan hati seorang hamba dengan masjid. Ketika dikumandangkan adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah,
ketika itu juga hati hamba tadi merasa bergetar, jiwanya berseri-seri, dan seketika hamba tadi melepaskan kesibukan duniawi serta hatinya menuju kepada masjid karena ingin mendapatkan hidayah, juga mendapatkan kemenangan. Ketika kita hendak memasuki masjid, disyariatkan untuk melafalkan Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dengan nama Allah, salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat untukku. Di rumah Allah lah dibukakan pintu-pintu rahmat, didapatkan keridhaan, didapatkan ampunan Allah. Karena masjid adalah tempat kebaikan, sumber hidayah, dipenuhi dengan majelis taklim, terwujud di dalamnya kecintaan, solidaritas antar kaum mukminin. Maka tidak ada kesempatan untuk berbincang dengan tujuan yang tidak baik. Mimbar di masjid juga sangat tidak layak untuk dijadikan pintu menyebarluaskan keributan serta memutus hubungan keharmonisan di antara muslimin. Semua hal tadi termasuk dosa besar lagi keji. Bahkan amalan seperti ini ada kemiripan dengan perbuatannya orang-orang munafik yang membangun masjid tiron untuk menimbulkan bencana bagi orang yang beriman. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan kepada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya tersebut. Quran surat At-Taubah ayat 107. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita perhatikan firman Allah berikut. Afaman asasa kunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun am man asasa kunyanahu ala syafa jurufin har. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh? Quran surah At-Taubah 109. Berangkat dari ayat ini bisa disimpulkan bahwa memakmurkan masjid terdiri dari dua pilar. Pilar yang pertama yaitu takwa kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu mengikhlaskan amal soleh untuk Allah serta mengisahkannya dengan ketundukan serta merendahkan diri kepadanya. Masjid itu milik Allah, maka tidak boleh disembah di dalamnya kecuali hanya Allah semata. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran surat Al-An'am ayat 162. Dan pilar yang kedua yaitu mutaba'ah. Ini diambil dari firman-Nya yang di atas, waridwan, dan keridhaannya. Mutaba'ah yaitu mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada cara untuk menggapai ridha Allah kecuali dengan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menjauhi perkara yang diadakan dalam agama yang tidak ada asal usulnya dalam Islam. Ma'asyiral muslimin, agungkanlah masjid-masjid Allah, insaflah akan kedudukan masjid, perhatikan hak-hak masjid. Dengan demikian kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya, menjadikan masjid sebagai wadah kita memakmurkannya, memakmurkan agamanya, dan memakmurkan umat ini. Dengan begitu tertunaikanlah hak Allah yang wajib atas hambanya terkait rumah yang mulia ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma arina haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.